kita akan berdiskusi bagaimana kita supaya cara-cara menyusun kurikulum merdeka. Sebelumnya kan ibu-ibu sudah tahu kan kurikulum merdeka itu untuk PAUD itu seperti apa. Nah ini kita paparkan secara garis besarnya dan nanti bisa ditanyakan apa yang perlu ditanyakan. Karena di tahun ajaran 2024-2025 ini kita memakai kurikulum merdeka, maka kita harus menyusun dan mempersiapkannya mulai dari sekarang. Untuk kurikulum merdeka, PAUD, Satuan Pendidikan itu mempersiapkan tahun ajaran baru dalam kurikulum merdeka memiliki dua hal. Yang pertama, merancang kurikulum lingkungan belajar yang menyenangkan. Yang kedua, mengenal potensi peserta didik. Jadi di tahun ajaran itu kita menyusun kurikulum berdasarkan asesmen awal. Jadi kita lihat dulu potensi awal siswa itu seperti apa, baru bisa kita susun. Tahun ajaran baru ini yang perlu dilakukan itu yang pertama, kita merancang kegiatan adaptasi dengan lingkungan yang nyaman dan aman. Misalnya kita mendesain kelas sebagus mungkin agar anak itu nyaman di kelas. Kemudian yang kedua, menumbuhkan semangat belajar. Bagaimana cara komunikasi kita dengan diri kita. Seperti itu. Lalu kemudian yang ketiga, merancang kegiatan pembelajaran sesuai dengan kemampuannya. Misalnya, bukan berarti dibedakan ya, misalnya anak yang pintar sama yang pintar, enggak. Tetapi bagaimana kita menciptakan pembelajaran terdiferensiasi di kelas. Jadi di situ kita menilai kompetensi apa saja yang dimiliki oleh anak. Pada kegiatan di tahun ajaran baru ada yang namanya MPLS. Ya, apa itu Bu? MPLS? Pengenalan lingkungan sekolah. Nah, di masa pengenalan lingkungan sekolah ini ada 2 minggu pertama. Kalau 2 minggu pertama berarti 10 hari. 10 hari itu yang dinamakan dengan MPLS. Jadi ibu-ibu di dalam kegiatan MPLS itu kita membuat kegiatan tersendiri. Misalnya dengan permainan atau bisa memberikan balon kepada anak. 3 hari pertama itu dia kan masa transisi dari rumah ke sekolah. Nah, pembelajaran itu dinamakan dengan asesmen awal. 3 hari pertama itu kita caranya berkomunikasi dulu dengan anak. Ya, misalnya kita menyapa anak, lalu kita berkomunikasi dengan orang tuanya, kebiasaannya di rumah ngapain saja gitu. Terus kemampuan awalnya dengan literasi, numerasinya, keaksaraannya itu sudah sampai mana. Nah, di asesmen awal itu 3 hari pertama. Nah, setelah 3 hari berlalu dengan pengenalan lingkungan sekolah, warga sekolah, kantin, WC, baru untuk 7 hari selanjutnya kita melakukan pembelajaran yang disesuaikan dengan lingkungan. Misalnya anak bereksplorasi dengan permainan-permainan apa saja. Di kurikulum Merdeka PAUD ini, dia itu berpusat kepada peserta didik. Yang kita di daerah Sungai Bengkal contohnya, apa yang biasa dilakukan oleh orang Sungai Bengkal? Jangan diajarkan apa yang dilakukan oleh orang Padang, oleh orang Jambi, tidak. Tapi disesuaikan dengan situasi satuan pendidikan kita. Nah, di asesmen awal ini ada 6 kemampuan fondasi yang perlu dibina di pembelajaran PAUD itu supaya pembelajaran bisa menyenangkan, tidak hanya menyenangkan tapi bermakna bagi anak. Nah, kemudian setelah itu setelah melakukan asesmen awal dari 6 fondasi, terus kemudian menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Nah, kan di kurikulum merdeka itu ada yang namanya CP, TP, ATP, modul ajar. Nah, dari capaian pembelajaran itu dia ada 3 elemen. Dari 3 elemen itu kita rubah menjadi capaian pembelajaran. Itu yang disebut dengan KD dulunya. Nah, setelah dari capaian pembelajaran itu ada alur tujuan pembelajaran. Untuk mewujudkan KD ini ada indikatornya. Itu yang disebut dengan ATP, alur tujuan pembelajaran. Nah, dari ATP itu baru terbentuk modul ajar. Yang mana yang perlu dicapai oleh anak awal pembelajaran sehingga melaksanakan asesmen awal disusun dari TP tersebut menjadi ATP. Jadi tidak semua TP yang kita masukkan. Nah, misalnya dari TP itu ada sampai 3.10, tapi tidak semua yang kita masukkan. Kita sesuai dengan kemampuan anak di kelas. 6 fondasi itu. Yang pertama, mengenal nilai agama dan budi pekerti. Jadi dia tahu agamanya dia apa, terus cara bersikap seperti apa, cara dia berbicara seperti apa, berterima kasih, minta tolong, ini dimengerti di fondasi pertama. Mengenalnya kok kita capai di asesmen awal itu cukup 1 saja sudah. Kemudian itulah
tidak harus seruntuk semuanya, terserah kita sesuai dengan kondisi kita. Kemudian yang kedua, kematangan emosi yang cukup dalam kegiatan lingkungan belajar. Kemudian keterampilan sosial dan bahasa, bagaimana dia berinteraksi dengan teman sejawatnya, berinteraksi dengan guru-gurunya, terus bagaimana dia berbahasa yang baik. Kemudian keempat, pemaknaan terhadap belajar yang positif. Dia juga bermain balok. Bermain balok dia sudah membedakan tinggi, pendek, besar, kecil, ya kan? Nah, itu sebenarnya pembelajaran itu nggak harus menulis, nggak harus berhitung, tidak. Tapi ibu juga bisa menggunakan media-media yang ada di lingkungan kelas. Kemudian kelima, pengembangan keterampilan motorik dan perawatan diri. Nah, itulah tadi sejak pagi itu di kurikulum Merdeka kita menggerakkan badan, tidak hanya hari Sabtu saja. Jadi untuk tahun ke depan kita bisa 3 kali seminggu atau 2 kali seminggu kita senam. Nah, kemudian perawatan diri. Nah, semoga di tahun ajaran baru ini kita menyediakan cuci tangan, gosok gigi, ada kegiatan gosok gigi, merawat diri gitu. Terus yang keenam, itu kematangan kognitif yang cukup untuk melakukan kegiatan belajar seperti dasar-dasar literasi. Nah, untuk di tahun ajaran ini, makanya saya mengajak ibu-ibu di sekarang ini ya, kita mencabut lot. Jadi ibu-ibu bisa mempersiapkan kelas masing-masing. Apa yang dibutuhkan silakan dilaporkan. Jadi silakanlah desain kelasnya masing-masing, buat aku untuk baca. Kemudian kurikulum Merdeka ini melanjutkan arah pengembangan kurikulum sebelumnya. Sekarang kurikulum Merdeka itu sudah menjadi kurikulum nasional. Jadi tidak bisa sudah ada sosialisasi menjadi kurikulum nasional, yaitu adanya holistik. Holistik ibu tahu kan? Anak mengamati, menganalisis, apa lagi? Mengeksplorasi. Pokoknya ada yang 6 holistik itu yang mengamati. Berbasis kompetensi bukan konten, serta kontekstualisasi dan personalisasi. Jadi tidak hanya pembelajaran itu di dalam kelas saja, boleh keluar kelas, boleh belajar mengenal apapun bentuk daun, misalnya bawa anak ke kelas. Seperti itu kurikulum Merdeka itu. Lalu, nah, apa saja sih tahapan kurikulum Merdeka PAUD? Nah, di kurikulum Merdeka itu ada 3. Ada P5, intrakurikuler, dan ekstrakurikuler. P5 ini boleh dilaksanakan 1 kali saja dalam setahun atau 1 kali saja 1 semester. Nah, itu diawali dengan topik, lalu dimensi, ada elemen, subelemen, terakhir modul ajar. Jadi P5 ini juga ada modul ajarnya. Misalnya kita di P5 itu kita melaksanakan pentas seni. Nah, itu sudah P5 itu. Pentas seni di P5, tapi ada modul ajarnya harusnya. Nah, berarti itu yang dinamakan dengan P5. Intrakurikuler, berarti intrakurikuler di dalam. Yang di dalam yang terstruktur berdasarkan tema, berdasarkan topik, adanya CP, TP, ATP, baru terakhir modul ajar. Kemudian yang ekstrakurikuler, adanya kegiatan menari, kegiatan drum band, keagamaan, itu ekstrakurikuler. Nah, pemilihan topik disesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan kita. Kalau seandainya tidak bisa dilakukan banyak kegiatan, cukup 1 saja, tapi sudah tercapai ekstrakurikulernya. Kemudian menyusun kurikulum Merdeka PAUD. Nah, ini yang P5, kan? Ada kan nyanyinya? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa. Ini yang 6 itu P5. Jadi di P5 itu, contoh kita ambil contoh pentas seni. Berarti di pentas seni ini ada ke-6 ini, ya kan? Berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar. Kemudian 4 tema proyek penguatan profil Pancasila. Nah, ini yang di intrakurikuler. Apa sih temanya? Dulu kan temanya yang 12, sekarang tidak. Temanya cuma bermain belajar, imajinasiku, aku cinta Indonesia, aku sayang bumi. Itu saja tema. Apakah tema itu terselenggarakan 1 semester? Tidak. 1 tema saja 1 semester sudah selesai. Nah, 1 tema saja. Misalnya hanya aku cinta Indonesia 1 semester itu, aku cinta Indonesia, silakan ibu-ibu berkembang. Cukup 1 tema saja. Kemudian susunan antara lain mulai dari temanya, terus programnya apa? Contohnya aku cinta Indonesia, programnya apa yang dilakukan? Pertama misalnya mengenal Indonesia. Berarti mulai dari benderanya, seminggu itu kita mengenal bendera. Seminggu lagi kita mengenal pahlawan, contohnya. Lalu adanya waktu. Kalau untuk satu program itu minimal itu 1 minggu, maksimal 4 minggu. Jadi
ada 17 minggu itu dibagi berapa program? Misalnya dengan satu tema. Paham kan? Ibu? Nah, setelah terjadi program dari TP-ATP terbentuklah modul ajar. Modul ajar itu yang dinamakan dengan RPPH dulunya, RPPM sekali ganti di kurikulum merdeka modul ajar. Topik yang dirancang itu disesuaikan dengan satuan pendidikan. Apa tadi topiknya? Topiknya aku sayang bumi, aku cinta Indonesia, yang itu. Setelah itu baru lihat tujuan pembelajaran. Jadi kan ada di tujuan pembelajaran, nanti saya lihatkan bagaimana menyusun TP. Terus ada alur pembelajaran. Nah, di pembukaan ada inti dan ada bentuk, lalu asesmen. Asesmen itu ada 4. Ada checklist, catatan anekdot, lagi observasi foto berseri. Kalau yang di kurikulum merdeka tambahnya foto berseri. Nah, menyusun modul ajar itu bebas, boleh satu tema itu dilakukan 1 semester atau lebih. Alokasikan waktunya semester itu 17 minggu. Nah, satu topik minimal 1 minggu, maksimal 4 minggu. Berarti berapa topik? Tapi maksimal cuma 4 minggu. Nah, ini hasil karya. Nah, asesmen data penilaian dalam kurikulum Merdeka PAUD itu dapat berupa checklist, catatan anekdot, hasil karya, dan foto berseri. Ya, itu saja yang saya sampaikan pada hari ini. Dan juga saya akan memperlihatkan bagaimana cara menyusun TP. Dalam kurikulum Merdeka PAUD ada yang ditanyakan ibu-ibu. Berarti kalau RPPH itu dengan modul ajar, berarti tinggal mengubah, misalkan kalau biasanya RPPH berarti ganti modul ajar gitu, ada pertama pembukaan, Ya. Nah, tapi boleh satu topik aja. Nah, tapi programnya maksimal kan 4 minggu. Satu topik, satu tema bisa 1 semester, tapi di tema itu ada topik. Tapi buat setiap hari beda-beda aja. Oh, tergantung. Misalnya kalau ibu mau 1 minggu 1 modul aja boleh. Nggak kayak RPPH kan setiap hari sampai Enggak, tebak-tebak sudah. Cukup 1 modul 1 minggu itu ada kegiatan. Kalau memang itu belum tercapai, kan anak masih belum paham tentang satu topik itu, ya itu aja terus silakan. Kita mulai dari CP dulu ibu. CP itu capaian pembelajaran. Nah, apa saja sih yang harus dicapai masa perkembangan itu? Kalau di usia PAUD itu fase apa namanya? Fondasi. Nah, itu fase fondasi namanya. Tujuan pembelajaran ini mendeskripsikan capaian pembelajaran, dianalisis berdasarkan kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, setelah dianalisis ini, nah dari CP itu, kan ini elemennya. Elemen itu ada 3. Nilai agama dan budi pekerti, jati diri, dan dasar-dasar literasi atau STEM ya. Itu 3 elemen. 3 elemen itu yang dilebur menjadi capaian pembelajaran. Nah, seperti di agama dan budi pekerti, anak percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, mulai mengenal dan mempraktikkan ajaran pokok sesuai dengan agama dan kepercayaan. Ini sudah ketentuan dari kurikulum merdekanya. Nah, baru kita analisis menjadi tujuan pembelajaran. Kita analisis berdasarkan satuan pendidikan kita. Nah, di sini anak percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, berarti anak mampu mengenal berbagai agama di Indonesia. Nah, itu tujuan pembelajarannya, itu indikatornya. Elemen tersebut terbentuklah capaian pembelajaran, dari capaian pembelajaran terbentuklah tujuan pembelajaran, dari tujuan pembelajaran ada alur tujuan pembelajarannya, apa kegiatannya, untuk meningkatkan misalnya memahami kemampuan yang dimiliki oleh anak dengan kegiatan apa misalnya, dengan kegiatan misalnya finger painting gitu. Nah, kegiatannya finger painting, jadi kemampuan apa yang ditingkatkan di situ? Kemampuan kognitif, visi motorik halus, seperti itu. Nah, jadi dibentuklah kegiatannya dulu dari sini. Tidak harus semua